Perkenalkan, nama saya Gusti Nyoman Ardika. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Bengkulu Utara. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan PKL saya di Dinas Kominfo. Laporan ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Gusti Nyoman Ardika. Pembukaan yang berisi salam dan perkenalan. Bab 1, latar belakang, manfaat dan tujuan PKL. Bab 2, sejarah perusahaan, struktur perusahaan, visi dan misi perusahaan, profil perusahaan, dan aset perusahaan. Bab 3, teori dan pembahasan project. Bab 4, kesimpulan dan saran. Bab 1, latar belakang. Praktik kerja lapangan atau sering disebut PKL merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang direncanakan untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya menyesuaikan antara kebutuhan lapangan kerja dan penyediaan tentang kerja. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan atau sering disebut PKL, pemberian pengalaman belajar sebagai diberikan di sekolah dan sebagian lagi di dunia usaha atau tujuan PKL di sini ada 3. Yang pertama, dapat menambahkan dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswa. Yang kedua, melatih keterampilan yang dimiliki siswa sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Manfaat PKL. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi keahlian yang telah diperoleh di sekolah. Yang kedua, bertambahnya wawasan mengenai dunia kerja, khususnya berupa pengalaman kerja secara langsung atau nyata dalam rangka menanam iklim kerja positif yang bersifat pada peduli, mutu, proses, dan hasil kerja. Yang terakhir, meningkatkan kompetensi serta tertanamnya atas kerja yang tinggi sesuai budaya kerja di dunia usaha atau industri. Bab 2, sejarah perusahaan. Berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi, tata kerja, dan eselon jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara. Struktur perusahaan. Kepala Dinas Kominfo yaitu Bapak Nirwanto Meri SH. Sekretaris yaitu Ibu Nur Hayati SE MM. Pembimbing Ibu Lensi Aini SIP. Editing foto Bang Oji. Editing video Mbak Dian. Pembuat berita yaitu Bang Rido. Visi dan misi. Visi sebagai salah satu media online di Provinsi Bengkulu, Bengkulu Express.com mampu menyiarkan informasi berkualitas dan akurat. Bengkulu Express.com juga menjadi sumber informasi guna mengetahui berbagai aspek kehidupan dan berbagai perubahan baik positif maupun negatif yang terjadi dalam kencang pemerintahan, sosial, budaya, politik, keamanan, dan lain sebagainya. Misi: memberikan informasi yang beruntun dan berkualitas sesuai segmentasi, meningkatkan kualitas produk dan penyelenggaraan sesuai perkembangan media di dunia, meningkatkan profesionalisme, menciptakan dan menjaga suasana kerja yang baik dan harmonis, serta membangun perusahaan yang sehat dan menguntungkan. Profil perusahaan. Dinas Komunikasi dan Informasi atau sering disebut Diskominfo menyediakan media center untuk mengembangkan penyelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan terjangkau. Sosial media kami dengan berikut: Facebook yaitu Media Center BU, TikTok Media Center Bengkulu Utara, IG Media Center BU,
YouTube MC Bengkulu Utara. Bab 3. Aset perusahaan. Yang pertama komputer Dell dan Acer. Yang kedua kamera Fuji Film, Sony dan Lumix G. Yang keempat camcorder Sony. Yang kelima tripod. Yang keenam PC. Bab 3. Pembahasan proyek. Langkah-langkah menghapus background di aplikasi Adobe Photoshop. Langkah pertama, buka aplikasi Adobe Photoshop. Langkah kedua, masukkan foto dengan klik file lalu open. Langkah ketiga, pilih foto yang ingin diedit lalu klik open. Langkah keempat, lalu foto akan masuk ke dalam lembar editing. Langkah kelima, lalu duplikat layer dengan mengeklik layer di bagian atas lalu klik duplikat layer. Langkah keenam, lalu seleksi foto menggunakan pen tool. Langkah ketujuh, setelah foto diseleksi semua, kemudian klik Ctrl plus Enter. Langkah ke-8, setelah klik Ctrl plus Enter, foto akan terseleksi seperti ada garis putus-putus. Langkah ke-9, lalu kita akan menyeleksi background dengan menggunakan menu select, kemudian klik Invert. Langkah 10, selanjutnya klik Select, lalu klik Delete, maka backgroundnya akan terhapus. Langkah 11, lalu untuk menghilangkan seleksi yang masih ada di foto, bisa menggunakan Ctrl D. Langkah ke-12, proses editing telah selesai. Bab 4, kesimpulan. Di sini ada 3. Yang pertama, berhasilnya pelaksanaan praktek kerja lapangan ini ditentukan oleh interaksi yang baik antara pelaksana PKL dengan industri atau pembimbing PKL. Yang kedua, praktek kerja lapangan ini merupakan kegiatan belajar mengenal bagaimana kondisi nanti seandainya telah masuk ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya. Yang ketiga, praktek kerja lapangan ini juga bisa disebut sebagai pelengkap dan suatu proses pematangan atau pemantapan kelak ketika berada pada dunia kerja. Saran, sebaiknya PKL dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan agar lebih mendalam untuk mengenal ilmu yang ada di dunia usaha atau lapangan, khususnya di bidang multimedia. Jangan pernah puas dengan hasil yang telah dicapai. Penerapan disiplin diharapkan dapat lebih ditingkatkan karena sangat menunjang dalam pelaksanaan PKL di lapangan yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Itulah hasil presentasi laporan PKL saya di Dinas Kominfo. Terima kasih.